Sampun ketinggalan apa dereng Mas? Dereng Pak, dereng. Dereng ketinggalan lagi. Dereng Pak So. Dereng. Dereng, Pak. Oh niki anu to, wonten chat saking Prof Tia teng laptop to. Nggih, makanya jenengan pimpin Pak Narto nggih. Nggih. Siap. Ayo Soalnya ini ajeng pertemuan dengan Dinas Madura nggih. Nggih. Tak limpahkan Pak Narso nggih sepenuhnya. Nggih, siap. Nggih. Sembah nuwun Pak Sujud, sembah nuwun Prof Tia Nggih, Pak Narso nggih. untuk mempersiapkan kelulusan kita. Kita harus melalui beberapa tahap, termasuk dalam hal ini kita mengajukan tugas akhir, namun mungkin lebih banyak tugas akhir bukan skripsi. Untuk itu bagi kawan-kawan yang pada hari ini mendapatkan jadwal untuk presentasi, kami mohon untuk dipersiapkan sebaik mungkin, karena dari jadwal awal yang seharusnya Pak Syahroni, namun beliau belum hadir, kami mohon Pak Mujianto untuk mempersiapkan diri. Namun sebelum itu, marilah kawan-kawan, mungkin masih ada yang belum berdoa, kita awali dengan suratul Fatihah bersama-sama, agar di pertemuan kali ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Dumateng Bapak Ibu yang saya hormati, kita dengarkan dan kita simak bersama-sama apa yang akan dipaparkan oleh Pak Mujianto, dan bagi kawan-kawan yang lain, marilah kita berikan kesempatan Pak Mujianto untuk menyelesaikan dulu apa yang menjadi tugas akhir yang akan dibacakan nanti. Setelah itu mungkin setelah dibaca semua, Pak Mujianto akan mempersilahkan untuk panjenengan semua mengkoreksi atau memberikan masukan pada Pak Mujianto. Pada Pak Mujianto kami persilahkan. Si Pak matur nuwun pedalu niki cobi kula badhe share screen. Niku untuk ningali file kita klik yang pundi. Tapi tadi share screen-nya sudah masuk, Pak. Klik share screen. Ya. Terus file. Yang warna hijau, Pak. Terus nembe padha si file, Pak. Jangan emosi. Pak itu lihat lagi. Dereng, Pak. Dereng tinggal. Ketik bagikan tuh, Mbak. Bagikan tuh share screen laptop itu di sana. Itu yang bagian bawah kan ada opsi-opsi, Pak. Ketik share screen atau bagikan itu ya, biar masuk. Ya. Share screen. Ojo Pak, pakai. Nggih, cobi. Nggih.
Iya. Terus nggak tripod. Ya, nggak tripod. Oleh? Screen. Oh, minggir. Ayo kan. Pikir. Kalau file yang di mana? Yang di box ini? Apa sih? Apanya? Oke, ya sih. Ya. Apa kamu? Oh, sudah. Angkat itu dong. Apa anu nih? Terus ini? Ini belum kok. Pisau nih kelasmu kok. Oh, metopen ya. Ambil apa sekarang? Pasaran apa keuangan? Sudah kelihatan, Pak. Oh iya. Ya, Ya, salam ya, pastinya ya. Selamat pagi. Yang lainnya di mute. Ya. Apa? Kalau Katen? Oh enggak, saya udah lama. Saya udah tahun 2001. Pak Parti. Halo Pak Parti. Ya. Terima kasih Pak. Salam ya. Ya, Pak Parti, halo. Oke, Tribun. Mute. Pak Parti siapa itu? Nah, mohon kelihatan Pak Muji. Politonerin nggih, tapi kula tak saking Saking file jenengan mawon Pak Muji. Saged mboten Pak Muji? dereng ya, Pak. Biasanya ngangge HP. Iya, tetap berusaha mawon Pak Muji. Ya. Oke, ditunggu. Mau dibantu Pak Sukarman nggih, masuk wow. Dereng ketinggal. Dereng Pak.
Ampun gugup Pak, mungkin gugup tambah. Nah, Pak Is, aja bantuan terngalih wis. Ayah lagi sekolah. Kejar paket sih. Ora dionungi kok iki. Sing masih sing resik. Sing resik tak dionungi Mas. Sampeyan tak nggo minteri lurah ta, pinter. Niatmu kok welek, Pak. Loh, tapi yang jujur minimal, Pak. Jujur Ada larang. Sarwanto. Nggo minteri lurah kene. Ada Sarwanto SE. Nggih. Niki pun kula bisa file terus. Anu Pak, biasanya pun diklik share screen riyin terus nembe madosi kamar-kamare file teng pundi. Dereng saged Pak Muji. Atau yang sudah siap dulu. Atau kalau Ya, siap. masih belum berhasil, mungkin yang sudah siap dulu. Uji. Pak Tri Prasetyo Nugroho, apakah sudah menyiapkan untuk presentasi hari ini? Halo Pak Tri. Atau mungkin yang bawa laptop Pak Narso bisa bantu share screen. Ini sudah Pak Sukarmani bantu nih. Pak Karman, monggo niki lho saged kok. Monggo Pak Karman. Nah, niki. Nah, ngeten ndak iki Pak Mujianto. Monggo Pak Mujianto. Terus niki Pak Muji. Nggih. File terbaru. Oke, nggih. Oke, sudah Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wedalipun niki kula badhe nyampaikan presentasi tugas akhir bukan skripsi. Nggih, tugas akhir bukan skripsi kula paringi judul nggih menika kesukarelaan tradisi sedekah bumi dalam melestarikan adat istiadat dusun Korgan, desa atau Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Lanjut mohon Pak, langsung tanggal pengantar. Bab 1 pendahuluan nggih. Nggih, pendahuluan yaitu untuk bab 1 iki untuk pendahuluan latar belakang pertama mau Pak. Bab 1 mawon. Nggih. Latar belakang
peradaban manusia mengalami kemajuan sejarah yang sangat pesat. Perubahan itu bisa dilihat dengan nyata, mulai dari pola pikir manusia hingga memunculkan teknologi dan budaya yang lebih maju. Masa peradaban membuktikan bahwa manusia pernah hidup pada masa tertentu. Dengan meninggalkan sejarah tersebut menjadi bakal kemajuan yang ada pada masa modern seperti sekarang. Akan tetapi budaya modern ini tidak bisa serta-merta lahir begitu saja, melainkan ada budaya masa lalu yang erat kaitannya dengan masa sekarang. Seperti halnya tradisi sedekah bumi, kegiatan ini merupakan tindakan masyarakat sebagai bentuk hubungan manusia dengan alam, atau upacara adat untuk memberikan sesaji kepada danyang desa. Karena danyang dipercaya sebagai penjaga sebuah desa. Kegiatan ini erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, dan sudah menjadi tradisi setiap tahun, bahkan sudah menjadi budaya yang wajib di sebagian besar wilayah desa yang ada di Pulau Jawa. Sedekah bumi mempunyai arti filosofis tersendiri dalam kehidupan masyarakat, sehingga kegiatan ini menjadi tradisi turun-menurun kebudayaan masyarakat di Jawa khususnya. Tradisi ini merupakan wujud bersatunya manusia dengan alam atau bentuk rasa syukur masyarakat desa atas berkah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, baik dari hasil panen, kesehatan, dan kesejahteraan yang telah diperoleh selama setahun, dan juga sebagai permohonan akan keselamatan masyarakat desa untuk 1 tahun mendatang. Untuk pelaksanaannya, kegiatan ini di setiap desa mempunyai penentuan waktu yang tidak sama, tergantung dari kalender Jawa yang merupakan hari sakral untuk melaksanakan tradisi sedekah bumi tersebut. Karena dalam budaya Jawa, penentuan hari yang tepat akan membawa kebaikan, keselamatan sesuai dengan harapan masyarakat 1 tahun yang akan datang. Dalam perspektif masyarakat Jawa, bila dalam pemilihan hari itu salah, akan berakibat fatal dan malapetaka bagi desa tersebut. Ini tidak terlepas dari kebudayaan Jawa masa silam dan pengaruh kejawen yang ada di masyarakat Jawa. Kejawen sendiri adalah sebuah kepercayaan terutama yang dianut oleh suku Jawa dan suku Jawa lainnya yang menetap di Jawa. Penamaan kejawen bersifat umum, biasanya karena bahasa pengantar ibadahnya menggunakan bahasa Jawa. Dalam konteks umum, kejawen bukanlah agama. Kejawen hanya adalah suatu filsafat pandangan hidup. Sejak orang Jawa meyakini bahwa hidup ada yang memberikan hidup dan ada yang mengatur kehidupan. Sehingga dalam setiap gerak dan tingkah laku kehidupan orang Jawa selalu berpusat atau berorientasi kepada pemberi hidup. Lain halnya dengan tradisi sedekah bumi di Dusun Kurgan yang ada di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Sedekah bumi yang ada sudah mengalami perubahan yang dahulunya awalnya dilaksanakan 3 kali dalam tahun, yaitu pada musim kemarau panjang dengan tujuan meminta segera datangnya hujan. Yang kedua pada saat musim tanam padi, yang bertujuan agar semasa musim tanam diberikan keselamatan dan berhasil panen dengan hasil yang melimpah. Dan yang ketiga pada pasca panen, yaitu merupakan puncak dari acara sedekah bumi. Tetapi di masa sekarang kegiatan ini hanya dilaksanakan 1 kali saja dalam setahun, yaitu pada masa pasca panen saja. Kegiatan ini semata-mata menyangkut hubungan manusia dengan alam sekitar, tidak hanya itu, melainkan juga hubungan manusia dengan manusia. Ini tercermin dalam jadwal sedekah bumi sebagai sarana berkumpul, sarana silaturahmi, dan berbagi sesama. Hal ini melibatkan banyak komponen masyarakat yang mana masyarakat ikut berpartisipasi untuk menyelenggarakannya, dan bahkan masyarakat dengan kesukarelaan atau voluntarisme memberikan apa yang menjadi kebutuhan dalam mencapai kesuksesan ritual tersebut.
Partisipasi ini merupakan tindakan sosial murni di masyarakat desa untuk rasa syukur atas karunia yang diberikan Tuhan melalui manifestasi alam. Tindakan masyarakat ini mempunyai makna spiritual berhubungan dengan alam, mulai dari pemberian sesaji ke tempat-tempat yang dianggap keramat seperti sumber mata air, pesarean, petilasan yang ada pohon besar dan batu-batu besar. Dalam prakteknya, pemberian sesaji tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu dan mempunyai ilmu spiritual atau tokoh adat, bahkan orang-orang yang punya garis keturunan langsung dari pendahulunya yang bisa melakukannya, karena pemberian sesaji merupakan suatu hal yang sakral dan ini merupakan bentuk negosiasi dengan hal-hal gaib. Sesaji merupakan bentuk hidangan yang diberikan kepada sang pemberi kehidupan agar dirinya atau kelompoknya terbebas dari mara bahaya atau pagebluk. Tentunya keadaan ini menjadi berbeda ketika budaya sedekah bumi yang notabene merupakan kebudayaan lama atau kebudayaan masa silam yang masih berkembang dengan suburnya dan masih dipertahankan di desa-desa yang ada di Pulau Jawa sampai saat ini. Bila kita melihat dari sisi Islam, mungkin ini akan menjadi berbeda karena Pulau Jawa merupakan cikal bakal penyebaran agama Islam dan menjadi suku mayoritas yang menganut agama Islam. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Islam sangat sensitif dengan konsep ketuhanan. Islam meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu tunggal dan tidak ada lain yang patut disembah kecuali Allah. Dengan kata lain, bila kita menyembah atau memohon perlindungan selain Allah menjadi berbeda dengan konsep ketuhanan itu sendiri. Dan ini bisa masuk dalam kategori syirik. Syirik itu sendiri mempunyai arti perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah semata. Padahal secara ideal dengan perkembangan teknologi dan dunia pendidikan yang maju saat ini, seharusnya kegiatan-kegiatan ritual dan tindakan-tindakan yang secara umum bisa dimaknai sebagai menyembah Tuhan. Perkembangan zaman dan dunia pendidikan tidak serta-merta menghapus atau mengikis budaya yang sudah ada sejak lama ini. Meskipun kita sadari perubahan demi perubahan itu pasti ada. Mungkin tata cara prosesinya yang berubah, tapi ini tidak merubah esensial dari budaya sedekah bumi itu sendiri. Inilah yang melatar belakangi bagi kami untuk berusaha menafsirkan dan memahami tindakan masyarakat tersebut. Lanjut, Pak. Penelitian ini bertitik tolak pada kerangka teori atau tindakan sosial voluntaristik dari Talco Parson dalam bukunya yang berjudul The Structure of Social Action. Konsep dasar dari teori ini diharapkan mampu menganalisis tindakan sosial masyarakat yang rasional dan berusaha untuk menafsirkan serta memahami atau interpretatif understanding yang terkandung dalam perilaku atau tindakan masyarakat dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu adalah identifikasi. Oleh karena itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian ini bumi yang ada di Dusun Korgan, Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Ini ada makna-makna yang mendalam dari tindakan masyarakat ini. Bila meminjam konsep tindakan penuh arti dari Max Weber untuk melihat masalah atau fenomena sedekah bumi ini, maka semua harus melihat secara utuh atau menyeluruh untuk memahami tindakan masyarakat yang nyata kepada orang lain. Juga tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu atau merupakan tindakan perulangan yang sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi serupa. Rizky, Kemudian iki tau kotak gak kena dulu. masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat kami tarik rumusan masalah, yaitu sedekah bumi merupakan tindakan masyarakat sebagai bentuk hubungan manusia dengan Kayak alam. apa? Gawe garis kayak apa ndile? Di. Tradisi ini merupakan rasa syukur atas berkat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, kejawen Aku adalah main sebuah duit tak kulit. dan hakikatnya suatu filsafat pandangan hidup sejak orang. Kalau Jiron Mana tindakan kesukarelaan atau voluntaristik tradisi sedekah bumi dalam melestarikan adat yang ada di dusun Kurga kelas 110. Kilo 30. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin deskripsikan tindakan kesukarelaan atau voluntaristik tradisi sedekah bumi dalam melestarikan adat istiadat. Besar harapan ini memberikan manfaat terhadap banyak pihak secara teoristik maupun praktisnya. Secara teoristik, penelitian ini diharapkan memberikan keilmuan dalam bidang metodologi penelitian ini, sedangkan manfaat praktisnya kami berharap dapat memberikan informasi atau di khalayak umum untuk mengenai pemaknaan di balik kegiatan sedekah bumi. Ya, Gak aku nek ra ndelok ora apa. Kalau sampai akan dari yang sudah saya susun, kemungkinan nanti kalaupun ada masukan dari Bapak Ibu yang lain atau dari Prof. bisa siap. Oke, saking kula satu ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo untuk kawan-kawan yang lain, apakah ada masukan atau kritik saran buat Pak Mujianto? Mohon disampaikan. Umar Tatuk monggo. Jadi ngaturi masukan nopo? Kepencet Bapak ngapunten. Di kalau kinten badhe nyukani masukan. Monggo untuk yang lain, apakah masukan atau kritik saran buat Pak Mujianto terkait apa saja yang mungkin bermanfaat buat Pak Mujianto dan bermanfaat bagi kita semua. Pak Narso, dari saya ya Pak Narso ya. Siap, monggo Pak. Ini tadi ceritanya panjang sekali ya. Panjang sekali tentang budaya, tentang macam-macam. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini saya ceritakan juga biar Bapak Ibu yang lain juga bisa mengikuti ya. Jadi diskusi kami beberapa dosen itu terkait dengan hasil tulisan Bapak Ibu itu hampir bisa dikatakan hampir seluruhnya itu problemnya ada di identifikasi masalah. Ya. Jadi nggak jelas masalahnya apa. Nah, termasuk ini yang tadi sudah dipresentasikan, panjang kali lebar tadi. Ini kalau ditanya masalahnya apa sih yang akan dikaji? Jadi kajian ini mengangkat masalah apa sebenarnya? Kalau nggak jelas masalahnya, ngapain dikaji? Gitu ya. Itu satu. Kalaupun ada masalahnya yang diungkapkan, gitu ya, apakah masalah itu layak untuk dikaji sebagai tugas akhir? Ya, karena kan ada masalah yang cukup dirembuk wong loro rampung, kira-kira gitu ya. Nah, nggak perlu dikaji macam-macam. Nah, ini tugas akhir kita itu orientasinya adalah kajian. Sehingga sebenarnya apa sih masalahnya sehingga perlu dikaji. Ya. Nah, ini kalau seperti ini kira-kira pertanyaannya gimana nih jawabannya ini?
untuk presentasi yang tadi sudah disampaikan. Kenapa, Puji? Ini masalahnya apa? Ini kita kan kuliahnya di manajemen toh. Sehingga masalah manajerialnya itu apa? Masalah yang terkait dengan manajemen itu apa? Ya. Karena kemarin ada dosen yang menyampaikan ke saya, dia itu menyampaikan masalah macam-macam dan seterusnya, itu masalahnya sosiologi gitu ya, bukan masalah manajerial. Nah, ini perlu diperbaiki. Bisa jadi masalahnya memang masalah yang perlu dikaji, tapi bidangnya bukan manajemen. Ya, nanti perlu disesuaikan. Ya, nah ini monggo silakan. Ini kalau tadi saya mendengarkan ceritanya kan mungkin lebih banyak ke sosiologinya ya, ke sosiologinya. Nah, enggak masalah, ada masalah sosiologi, tapi ya yang akan dikaji secara manajerial itu apa? Misalnya tadi ada acara macam-macam tadi ya, yang tadinya setahun 3 kali, sekarang menjadi 1 kali. Nah, itu kenapa dari sisi manajerial? Ternyata misalnya untuk efisiensi, efektivitas. Misal kalau sekali kegiatan ternyata sama dengan misalnya pendapatan desa 2 bulan misalnya, itu kan pemborosan. Nah, sehingga kemudian perlu ada penyesuaian, cukup sekali misalnya ya setahun dilakukan. Nah, ini kan perlu ada kajian manajerialnya. Kalau masalah efektivitas misalnya akan lebih mengarah kepada sisi keuangannya. Nah, kira-kira gimana ini dari sisi keuangan ya, apakah memang make sense untuk dikaji. Nah, termasuk misalnya kemarin siapa Pak Eko kalau tidak salah ya, terkait dengan wisata. Nah, kalau misalnya acara-acara tadi itu tidak diarahkan kepada wisata, budaya gitu ya, nah, itu tidak akan menghasilkan pemasukan untuk desa misalnya. Nah, sehingga tolong ini diarahkan, difokuskan, dipastikan bahwa pertama ada problem yang diangkat, jelas problemnya. Ya. Nah, kemudian problem yang diangkat itu layak untuk dikaji sebagai tugas akhir ya, level S1. Oke. Kemudian yang ketiga, pastikan ya, karena ketika kita mengambil sebuah masalah, pastikan di bab 2-nya ya, terkait dengan kajian teorinya itu nyambung. Jangan sampai kita kesulitan menyampaikan ada masalah tapi nggak jelas ini indikator masalah apa. Pokoknya masalah ini Pak. Nah, tapi ini masalah tentang apa? Indikasinya memang ada problem 1, 2, 3, 4 misalnya. Tapi indikasi-indikasi itu menggambarkan masalah apa? Ada nggak teorinya? Nah, kalau nggak ada teorinya nanti ya akan kebingungan sendiri. Ini apa maksudnya gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Ini satu presentasi hari ini, tapi mudah-mudahan mewakili ya banyak draft-draft yang sudah dikumpulkan. Apalagi lebih banyak ini yang draft yang belum diupdate ya dikumpulkan. Mohon nanti diingatkan Bapak Ibu sekalian. Oke, saya kira itu saja masukan dari saya. Monggo silakan kalau ada masukan dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Prof ya, yang sudah memberikan arahan buat Pak Mujianto dan buat kami semua terkait tugas akhir yang cenderung ke sosiologi itu. Mohon maaf, mohon izin Prof dan kawan-kawan, saya itu juga membuat seperti itu, dan kami diingatkan oleh Ibu dosen pembimbing kami bahwa yang saya ajukan beberapa bulan yang lalu dan sampai terakhir waktu di Bojonegoro itu cenderung ke sosiologi, sehingga kami membuat tugas akhir bukan skripsi yang baru lagi, yang semoga sesuai dengan ilmu manajemen. Dan mungkin untuk kawan-kawan yang lain, khususnya Pak Mujianto, pertanyaan dari Prof ya, kalau boleh saya ulangi, apa yang terjadi terkait dengan nyadran itu sendiri, sehingga yang ada kaitannya dengan manajemen, sehingga Bapak
mempunyai ide untuk mengangkat atau mengkaji sebuah nyadaran tersebut menjadi sebuah tugas akhir bukan skripsi. Monggo Pak Muji. Nggih, Pak So, matur nuwun. Nika nggih sampun disampaikan kali Pak Prof Dia. Nggih. Sebenarnya yang mau saya angkat itu istilahnya dalam proses untuk memperkuat citra sedekah bumi ya, dengan tujuan semoga sedekah bumi ini masih bisa berlanjut dari dulu sebelum saya yang hari ini khususnya di tiap kegiatan itu saya memimpin dan bisa dilanjutkan ke generasi yang berikutnya. Ya, kemungkinan tujuan saya cuman mohon maaf karena mungkin penyusunan kata-kata yang saya susun itu mungkin belum bisa mengarah ke situ, sehingga tujuan saya itu pengen di manajemen strategi, Pak. Jadinya kita itu pengen mengangkat citra sedekah bumi yang bisa tetap berlanjut. Ya, mohon bimbingan dari teman-teman ataupun dari Pak dosen, Ibu dosen, sehingga nanti apa yang saya sampaikan, apa yang saya susun itu nantinya selain menuju ke manajemen strategik juga manajemen bisnis kemungkinan gitu, Pak. Oke, saya kira ini bagus ya Pak Muji ini. Kalau memang ini lebih banyak ke pemasaran ya, kalau citra itu ya. Nah, kalau memang yang akan diangkat tentang problem citra, mohon di bab 2 teori-teori tentang citra itu dipastikan mana yang akan diambil. Kan banyak tuh teori tentang citra, indikator-indikator tentang citra gitu ya, citra produk, citra layanan, citra macam-macam gitu ya. Nah, nanti silahkan bisa dipilih mana yang akan digunakan. Nah, dari indikator-indikator yang ada di bab 2 tentang citra tadi, nanti silahkan indikator-indikator itu digunakan di bab 1 untuk mengungkap realitas citra yang ada di lapangan kayak apa. Disesuaikan. Jadi nanti antara bab 2 dan bab 1 itu nyambung. Citra secara konsepnya, secara teorinya, dan problem citra yang ada di lapangan kayak apa. Nah, kalau tadi sudah banyak tulisan, tinggal dikelompok-kelompokkan saja. Oh, ini indikator 1, ini indikator 2, indikator 3. Yang pasti nanti di bab 2 harus ada dulu konsep tentang citranya. Ngaten nggih? Kira-kira bisa dipahami? Iya, Pak. Matur nuwun, mangkene sedikit-sedikit saya juga mau inilah rundingan sama teman-teman di kelompok ini gimana enaknya sesuai petunjuk dari Bapak. Ngoten, Pak. Ya. Terima kasih Prof ya dan Pak Muji yang sudah memberikan arahan-arahan. Tadi saya perhatikan Pak Sukarman angkat tangan, apakah mau ada masukan atau saran? Monggo dipersilakan. Oke. Monggo Pak Karman niki kadose angkat tangan nggih. Kula ngantos kowe. Pun mboten sios. Nek masak apa? Nggih sedikit. Manajemen strategi niku ndamel niku Pak, ndamel analisis SWOT niku Pak. Kersane. Oh, niku saged dimasuk nominal. Siap. Nggih, masukan dari Pak Sukarman. Matur nuwun, Bapak. Siap. Sama-sama. Monggo yang lain apakah masih ada untuk masukan untuk Pak Muji atau kita lanjut ke yang lain? Baik Pak Muji, saya rasa sudah tidak ada masukan atau kritikan dari kawan-kawan, sehingga kami persilakan Pak Muji untuk menutup presentasi Pak Muji. Monggo. Nggih, Pak, sampun. Terima kasih Pak Muji yang sudah menyampaikan presentasinya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Muji dan apa yang disampaikan kepada dari Bapak Prof Dia untuk kita semua, kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa mengaplikasikan
sehingga tugas-tugas kita nanti bisa kita selesaikan dengan baik. Baiklah, selanjutnya presentasi untuk siang hari ini kami persilakan Pak Bambang Sudiono. Apakah sudah siap untuk presentasi pada hari ini? Mohon maaf Bapak, bisa dibantu untuk Share screen. Ya. Saya baru nyampe juga. Iya. Mohon izin Pak Sukarman, apakah bisa minta bantuannya lagi untuk share screen? Atau Pak Suhar boleh minta bantuannya Pak Bambang Sudiono, tugas akhir bukan skripsinya. Ngapunten Pak Narso, untuk bantuan share screen untuk kelas B mungkin untuk semuanya tidak bisa. Masalah ini kita double Pak. Ya. Mohon izin Pak Suhar atau Mas Nafi untuk membantu share screen Pak Bambang Sudiono. Soalnya pakai HP Pak saya. Oh iya Pak. Nanti Pak Suhar monggo. Oh. Pak Bambang Sudiono, apakah ada filenya? Mungkin dari ini Pak, dari filenya dikirim ke Pak Suhar dulu atau di grup. Pak Bambang, apakah ada filenya? Sambil menunggu Pak Bambang menyiapkan filenya, kami mohon untuk Pak Arifin bersiap-siap. Apakah sudah hadir Pak Zambroni, Mas Zambroni, Pak Ahmad Saifuddin Mufid, apakah sudah siap? Iyo. Ya, Pak Suhar, sampun dalam pintu tentang PR jenengan Pak tugas Pak Bambang Sudiono. Mohon kawan-kawan yang lain untuk bersabar, karena kita semua perlu belajar dan kita semua harus bisa, karena ini kesempatan kita untuk belajar. Pak Bambang Sudiono, apakah sudah terlihat? Oh iya Pak, sudah terlihat. Terima kasih untuk Pak Suhar. Iya, karena sudah terlihat dan mungkin Pak Suhar membantu untuk menggeser-geser. Untuk itu Pak Bambang Sudiono kami persilakan untuk mulai presentasi. Monggo. Oke, terima kasih Bapak Ketua dan juga teman-teman untuk kelas C. Selamat siang, selamat berjumpa kembali, dan juga selamat beraktivitas. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas akhir yang kemarin, yang mana dalam perbaikan ini memang juga masih kurang layak mungkin dari ibu pembimbing, dan di situ juga sudah ada tanda yang telah
disampaikan oleh dosen pembimbing untuk pembenahan. Bahkan di situ juga ada pertanyaan terkait tugas pokok dan fungsi peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pen, Kecamatan Kanar, Kabupaten Bojonegoro. Yang mana menurut Ibu Pembimbing, apakah ada permasalahan dalam pelaksanaan tugas tersebut? Maka kami kemarin juga telah menyampaikan kepada beliau, memang untuk permasalahan dan problem itu yang sering terjadi di pemerintahan desa, termasuk di lingkup Badan Permusyawaratan Desa itu adalah kekurang pahaman baik itu ketua maupun anggota BPD dan juga pemerintah desa terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang ada di desa. Sehingga dari situ terjadilah miskomunikasi baik antara BPD maupun kepala desa dalam pelaksanaan pemerintahan di desa tersebut. Seperti contoh, karena kebijakan dari kepala desa itu memang lebih mutlak daripada kebijakan dari Badan Permusyawaratan Desa. Karena BPD itu kan hanya mengeluarkan sebuah keputusan dan persetujuan, sedangkan kepala desa mempunyai kebijakan sebagai pemangku penanggung jawab dalam secara umum di pemerintahan desa tersebut. Maka di sini saya akan menguraikan beberapa pertanyaan. Ya, mohon izin. Ada suara apa namanya kikik suara. Oh iya, itu kipas Bapak. Oh, mohon agak dijauhkan sedikit Pak. Oke Pak, terima kasih. Kipasnya ini memang agak mengganggu sebentar. Iya. Loh Pak, manajemen kipas. Gimana Pak? Apa masih ada kikik Pak? Masih. Tasik. Kaya kipasku lah yo. Oke Bapak, ini kayaknya sudah mati Pak kikiknya. Mohon dilanjutkan Pak. Silakan. Oke. Kami langsung akan menyampaikan terkait beberapa pertanyaan dari 10 pertanyaan yang kemarin disampaikan oleh Pak Profesor, yang mana dalam presentasi ini kita harus mampu menjawab dari 10 pertanyaan dalam masing-masing jawaban pertanyaan 1 menit. Jadi beberapa problem dalam kajian TAP berdasarkan indikator yang digunakan di bab 2. Bab 2 Pak ya. Beberapa problem dalam kajian ini yang membuat BPD kurang optimal menurut penelitian ini, yaitu kurangnya komunikasi antara BPD Desa Pesen dengan masyarakat dan pemerintah pejabat desa, menyebabkan BPD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Tentu saja karena minimnya komunikasi itu membuat pembahasan dan isu-isu strategis di masing-masing desa akan berjalan dengan lambat. Yang kedua, belum dipahaminya tugas pokok dan tanggung jawab serta peran BPD, sehingga tugas dan tanggung jawab anggota BPD belum benar-benar optimal. Yang ketiga, kurangnya peran BPD di desa tersebut dalam memenuhi kewajibannya, terutama dalam perumusan strategi, penganggaran dan pengawasan, karena BPD adalah membuat kebijakan dan tindakan langsung untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, yang keempat Bapak, ini di dalam TAP itu tadi kan belum kami cantumkan, tetapi di sini kami mengutarakan dari beberapa yang ada di dalam penelitian kami itu, dan kami rangkum menjadi satu di beberapa pertanyaan yang kemarin disampaikan oleh Profesor. Maka di sini yang keempat, minimnya anggaran operasional untuk BPD di Desa Pesen membuat BPD tidak dapat memberikan wawasan tentang pengembangan kapasitas, khususnya peningkatan sumber daya manusia, karena kesalahpahaman dan kurangnya pemahaman anggota. Kegiatan kelembagaan sangat terbatas, khususnya yang berkaitan dengan ketentraman dan tata kelembagaan BPD. Sehingga menurut kesimpulan, terdapat 5 kesimpulan bahwa kendala dalam
pemenuhan kewenangan dan peran BPD dari persentase 4 kategori tadi ditemukan ada 5 kesimpulan. Yang pertama, pemahaman masyarakat tentang keberadaan lembaga badan permusyawaratan desa kurang memadai. Bahkan kadang-kadang masyarakat itu tidak tahu apa sih fungsi BPD, maka BPD itu harusnya menyampaikan ke masyarakat termasuk untuk sosialisasi di masing-masing wilayah. Dan dapat dikatakan juga pengetahuan tentang peran BPD sangat terbatas. Yang kedua, pendapatan atau insentif yang diterima anggota BPD tidak berdasarkan dengan standar gaji. Dan kendala yang ketiga adalah sebagian besar anggota BPD bekerja di luar kegiatan anggota BPD sehingga kurang fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota BPD. Yang keempat, sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti ruang pertemuan BPD dengan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang kelima, kerjasama antara BPD dengan kepala desa tidak terbuka dan profesional karena hubungan ini tidak didasarkan pada kompetensi profesional kedinasan yang resmi, tetapi pada ikatan kekeluargaan. Contohnya dalam pembahasan itu kita nongkrong bareng di warung, besok kita akan mengadakan seperti ini, bagaimana Pak? Besok kita akan menindak ini, bagaimana? Nah, itulah yang dimaksud dengan tidak profesional secara kedinasan dan sesuai dengan ikatan kekeluargaan. Untuk yang kedua, Bapak, pertanyaan yang kedua, apa solusi dan problem tersebut yang telah dilakukan sebelumnya? Yang dimaksud dalam nomor 1. Dari kemarin yang telah ditanyakan oleh Pak Profesor, saya ulangi lagi, apa solusi problem tersebut yang telah dilakukan sebelumnya? Jadi di sini saya menyampaikan dan mengutarakan kurangnya komunikasi antara BPD Desa Pesen dengan masyarakat dan pemerintah atau pejabat desa menyebabkan BPD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Tentu saja karena minimnya komunikasi, pembahasan dan isu-isu strategi di masing-masing desa berjalan dengan lambat. Solusinya adalah satu, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa dalam setiap tahap pembangunan desa. Yang kedua, solusinya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh BPD dengan memberikan informasi yang cukup dan tepat waktu. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman antara BPD dan pemerintah desa melalui pertemuan rutin atau rapat koordinasi untuk membahas keputusan yang strategis. Yang keempat, membuat program pelatihan dan pengembangan kapasitas BPD sehingga mereka dapat memahami tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pembangunan di desa. Dengan solusi-solusi tersebut diharapkan bahwa BPD di Desa Pesen dapat lebih efektif dan menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat berkontribusi dan dalam pembangunan desa secara lebih baik. Pertanyaan yang ketiga, Bapak, jelaskan mengapa problem tersebut perlu dikaji. Masalah kurangnya komunikasi antara BPD Desa Pesen dengan masyarakat dan pemerintah desa merupakan masalah yang perlu kita kaji karena sebagai tantangan sosial dan teknologi terkait dengan pemerintahan desa dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa secara spesifik. Kurangnya komunikasi antara BPD dengan masyarakat dan pemerintah desa dapat menyebabkan tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organ pemerintahan di tingkat desa. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas BPD dalam mengambil keputusan strategis dan melaksanakan program-program pembangunan di desa. Masalah ini juga berkaitan dengan akuntabilitas karena BPD harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil untuk pengembangan atau pembangunan di desa. Maka di sini memang sangat perlu dikaji, Bapak, karena terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPD itu bisa menambah wawasan termasuk juga dari teman-teman BPD yang lain maupun untuk pemerintah desa. Di sisi lain, masalah kurangnya komunikasi antara BPD dan masyarakat dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat berdampak pada
keberhasilan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa dan BPD. Untuk penyelesaiannya, maka oleh karena itu masalah kurangnya komunikasi antara BPD Desa Pesen dengan masyarakat dan pemerintah desa perlu dikaji sebagai masalah tugas akhir atau tugas akhir skripsi untuk memastikan penyelesaian masalah yang tepat dan efektif serta untuk meminimalkan risiko dampak negatif bagi pembangunan desa dan masyarakat tersebut. Untuk yang nomor 4, jelaskan teori yang mendukung dalam mengkaji problem yang diajukan. Ini yang kemarin Bapak ya, yang kami disuruh menjelaskan, kita disuruh menjelaskan terkait dengan teori yang mendukung dalam pengkajian problem yang kita ajukan. Dalam mengkaji masalah ini, kurangnya komunikasi antara BPD Desa Pesen dengan masyarakat dan pemerintah desa, ada beberapa teori yang dapat kita gunakan sebagai dasar pemikiran. Antara lain yaitu 1, teori komunikasi organisasi. Teori ini menjelaskan bahwa komunikasi organisasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Dalam hal ini, kurangnya komunikasi antara BPD dengan masyarakat dan pemerintah desa dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi, yaitu pembangunan desa yang lebih baik. Yang kedua, teori keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan. Karena kurangnya komunikasi antara BPD dengan masyarakat dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, sehingga mempengaruhi efektivitas program pembangunan yang kita laksanakan. Yang terakhir yaitu ada 3 teori tadi, yaitu teori keterlibatan publik. Teori ini menekankan pentingnya melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan publik. Kurangnya komunikasi antara BPD dengan masyarakat dan pemerintah desa dapat menghambat terjadinya proses dialog dan konsultasi antara kedua belah pihak, sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang tepat untuk membangun desa. Dengan menggunakan teori-teori tersebut dapat kita lakukan analisis terhadap masalah kurangnya komunikasi antara BPD dengan masyarakat dan pemerintah desa, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat, efektif, dan meningkatkan komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan analisis Anda, penyebab dan efek dari problem yang tersebut terhadap problem yang dihadapi. Analisis mengenai kurangnya komunikasi tadi yang kita sampaikan bahwa pemerintah desa atau pejabat desa dapat menghasilkan beberapa faktor penyebab dan efek yang mempengaruhi kinerja dan tugas BPD maupun pemerintah di Desa Pesen. Beberapa hal penyebab atau efeknya di sini ada 3 macam Pak, dalam menurut dari penelitian saya, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BPD Desa Pesen itu tidak merasa perlu untuk berkomunikasi dengan BPD, sehingga seolah-olah masyarakat tidak ada komunikasi dan mereka pun juga tidak tahu kemana misalkan mau menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penyampaian dan penyaluran aspirasi ke pemerintah desa. Terkadang langsung diberitahukan kepada RT maupun ke tempat-tempat lain. Padahal yang sesungguhnya kalau kita memahami dari proses yang ada bahwa penyampaian atau penyaluran aspirasi itu kan melalui BPD. Terus yang kedua, tidak adanya sosialisasi dan informasi mengenai kegiatan dan tugas BPD di Desa Pesen, sehingga masyarakat kurang mengetahui keberadaan BPD dan perannya dalam pembangunan di desa. Dan ini kebanyakan rata-rata Pak ya, tidak hanya di wilayah desa kami, bahkan se-Kabupaten Bojonegoro ini mungkin rata-rata masyarakat itu tidak tahu adanya fungsi dan tugasnya BPD itu seperti apa. Jadi ketahui itu hanya bahwa oh ini ada BPD, ini yang mampu menyelesaikan masalah, padahal tidak seperti itu. Makanya kita harus bekerja sama dengan pemerintah desa, saling untuk berkontribusi. Yang terakhir atau yang ketiga, kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan pejabat desa dengan BPD dalam menyusun rencana pembangunan desa, sehingga terjadi ketidakjelasan dalam tugas dan tanggung jawab BPD. Dan ini memang fakta yang terjadi, sehingga pertanggungjawaban BPD ini memang kurang.
Makanya di situ kita sampaikan tadi ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses pengambilan kebijakan di pemerintahan desa tersebut. Untuk efeknya Bapak, ini juga ada 3 macam. Kalau menurut dalam pemerintahan saya, yaitu 1, BPD di desa pesen sulit menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan dari baik masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pembahasan isu-isu strategis di masing-masing desa berjalan lambat karena minimnya komunikasi sehingga kebutuhan dan aspirasi masyarakat sulit untuk diakomodasi. Yang ketiga, masyarakat sulit terlibat aktif dalam proses pembangunan desa sehingga terjadi kesenjangan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau pejabat di desa. Dalam mengatasi masalah ini, perlu dilakukan sosialisasi yang insentif mengenai peran dan fungsi BPD di desa pesen, serta sinergi yang baik antara pemerintah dan pejabat desa dengan BPD di desa pesen tersebut, baik dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Juga perlu diajak untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan desa dan menjalin komunikasi yang baik dengan BPD desa pesen untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang keenam, bagaimana solusi terbaik menurut dalam pemerintahan kami ini dalam kajian tugas akhir bukan skripsi, yaitu dalam konteks kajian dan solusi yang terbaik menurut saya untuk meningkatkan kinerja BPD di desa pesen ada 3, yaitu meningkatkan kapasitas BPD melalui pelatihan dan pendidikan sehingga mereka dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BPD terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh BPD dan memberikan masukan jika diperlukan. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan melibatkan mereka dalam musyawarah yang dilakukan oleh BPD akan berjalan dengan optimal. Demikian Bapak, ini mungkin hanya 6 yang telah kami sampaikan dalam presentasi terkait dengan kajian maupun penelitian yang ada di tugas akhir. Karena ini belum selesai semua, maka di sini kami mengambil beberapa presentasi yang ada di dalam tersebut dari beberapa teori baik pentingnya dan perlunya dikaji dalam tugas pokok BPD tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Yang mana ada kurang lebihnya karena ini masih dalam proses penyusunan kembali. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah membantu. Dan juga terima kasih kepada Pak Sunarso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Sudiono yang sudah menyampaikan tugas akhir bukan skripsinya. Dan memang kalau dilihat itu tidak hanya di desa Pak Bambang Sudiono saja, di desa kami pun BPD itu terkesan hanya sebagai pelengkap, terkesan hanya sebagai pelengkap bahwa ini loh ada lembaga yang namanya BPD gitu saja. Namun karena ini dan sudah banyak Pak Bambang Sudiono sudah banyak menerangkan tentang apa-apa yang dijabarkan di situ untuk karena ini tugas akhir bukan skripsi yang harus sedemikian rupa sehingga kami tetap meminta bimbingan dari Bapak Profesor Tia. Untuk itu Bapak Profesor Tia kami persilakan untuk memberikan masukan dan tambahannya. Terima kasih. Monggo. Matur nuwun Pak Narso, Pak Bambang ini tadi sudah berusaha ya menjawab poin-poin pertanyaan-pertanyaan pancingan yang sudah saya sampaikan di grup. Nah, tinggal mensinkronkan. Misal nih, masalah-masalah yang tadi diungkapkan itu pastikan merupakan indikator-indikator yang sudah ada di Babua. Ya. Nah, misalnya tadi saya ingin pastikan ini Pak Bambang masalah utama yang ingin diangkat ini apa ini? Ya, Prof. Tentang
peningkatan kinerja dari Badan BPD itu, Pak. Oke, kinerja BPD ya. Oke, kinerja BPD itu dilihat, diukur dari indikator-indikator apa? Dari lemahnya tadi, Pak. Dari apa? Lemahnya pemahaman yang dimiliki oleh anggota BPD itu sehingga mereka kurang tahu terkait dengan hal itu. Oke, pemahaman tentang target kerja, gitu ya. Nah, pemahaman tentang target kerja itu diambil dari teorinya siapa? Kalau memang pengalaman tadi itu ya, itu merupakan indikator dari kinerja. Nah, itu harus ada di bab 2-nya. Ya, jadi kan di bab 2 ada definisi kinerja, ada indikator kinerja, ada anteseden kinerja, ada outcome kinerja. Nah, dari indikator kinerja di bab 2 untuk mengukur atau untuk mendeskripsikan potensi problem kinerja BPD ya, itu apa saja? Kan indikator kinerja kan banyak ya. Nah, kalau indikator kinerja biasanya secara umum banyak yang menggunakan indikator-indikatornya si siapa itu ya. Itu yang mendeskripsikan bahwa indikator kinerja itu ada 3, yaitu kualitas, kuantitas, dan waktu. Ya, kualitas kerja itu menggambarkan hasil kerjanya sesuai dengan tuntutan atau tidak. 2, kuantitasnya, ya, kuantitas kerja itu menggambarkan jumlah pekerjaan yang terselesaikan. Kemudian waktu itu menggambarkan apakah pekerjaan-pekerjaan yang terselesaikan sudah sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Nah, 3 itu nanti silakan diambil di bab 1 untuk menggambarkan ya kinerja BPD. Nah, kinerja BPD ini secara institusional ya unit analisisnya atau anggota BPD-nya secara personal nanti akan berbeda ya. Kalau kinerja BPD secara institusional nanti kelembagaan yang diukur. Sementara kalau kinerja anggota BPD itu yang diukur adalah personalnya. Itu akan berbeda sekali. Nah, ini mohon nanti hati-hati ya di bab 2 mana yang akan dipilih ya. Kemudian nanti ketika indikator-indikator di bab 2 tentang kinerja tadi sudah dipilih ya, kemudian dijadikan acuan di bab 1 ya. Setiap poin indikator itu kondisinya seperti apa di lapangan. Nah, ini ya. Jadi memang tadi sudah disampaikan tapi mungkin perlu ditegaskan lagi. Ini indikator-indikator yang ditampilkan di bab 1 itu mengadopsi teorinya siapa yang di bab 2. Teori indikatornya siapa di bab 2. Nah, kira-kira bisa dipahami nggih Pak Bambang? Siap, Prof. Bisa. Jadi nanti pastikan bahwa yang ada di bab 2 itu sinkron ya dengan yang ada di bab 1 atau sebaliknya. Bab 1 itu menggunakan indikator-indikator yang dipilih di bab 2. Oke, karena ini yang penting ya. Karena sampai sekarang ini ternyata masih banyak tulisan yang belum jelas. Masalahnya ada masalah nggak jelas rujukannya. Gitu ya. Oke, monggo dilanjut. Ya, terima kasih Prof. Dia yang sudah menyampaikan arahannya untuk Pak Bambang Sudiono khususnya dan untuk kami semua pada umumnya. Untuk selanjutnya dari kawan-kawan apakah ada masukan atau kritik saran untuk Pak Bambang Sudiono? Yang 12 ya Pak Ketua. Pak Darwanto, monggo. Lanjut Pak Ketua. Oke, siap. Baiklah, Bapak Ibu semua, Prof yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih Pak Suhar yang sudah membantu share screen kepada Pak Bambang Sudiono sehingga Pak Bambang Sudiono bisa menyampaikan tugas akhir bukan skripsinya pada siang hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita panggilkan aja ya. Untuk selanjutnya presentasi Bapak Ahmad Saifuddin Mufid
apakah siap Pak Mufid? Kayaknya belum masuk ya, tadi kayaknya sudah masuk. Kami ucapkan selamat datang pada Pak Azimuh yang alhamdulillah akhirnya bisa bergabung pada kami. Siap Pak Ketua. Pak Zambroni apakah sudah hadir? Tidak hadir. Pak Arifin? Pak Arifin tidak hadir juga. Pak Arifin biasanya sregep ya? Nggih, Mas. Mungkin ada tugas. Pak Zahroni juga belum hadir. Bapak Ibu semua, mohon izin Prof ya. Sepertinya kelas C dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari 8 mahasiswa yang seharusnya pada hari ini presentasi, namun baru 2 yang bisa hadir menyampaikan presentasinya. Untuk itu kami mohon izin untuk kelas C yang belum ditunda dulu, apakah kelas B atau kelas A, apakah ada yang sudah siap untuk presentasi kali ini? Kelas A, Pak Sujud, apakah sudah siap? Pak Narso, apakah sudah masuk waktu zuhur di Bojonegoro? Sudah, Pak. Kalau sudah mungkin kita break dulu. Ya, kita break dulu, nanti kita mulai lagi jam 12.30 ya. Oke, Pak. Ini ditutup dulu atau bagaimana, Pak? Oke, kita tutup dulu, nanti kita mulai lagi jam 12:30. Ya, baiklah Bapak Ibu semua, dengan izin Prof ya, perkuliahan pada season pertama ini kita cukupkan dulu. Untuk selanjutnya nanti pukul 12.30 kita akan berjumpa lagi di Zoom yang sama. Kami sampaikan terima kasih pada panjenengan semua yang sudah membantu sehingga Zoom kali ini bisa terlaksana dengan baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.